sambung, masih gambar gitu. Ya itu tadi bahwa yang syahadat di sini adalah berasal dari kampungnya Pak Bom Bom. Jadi sebenarnya ini Pak Bom Bom kecolongan gitu. Kecolongan dia. Artinya selama ini apa yang dia ucapkan selama ini dalam roomnya dia begitu, enggak ada nilainya gitu. Enggak ada orang tertarik. Enggak ada muslim yang tertarik mendengarkan Bom Bom. Akhirnya ingin memeluk Kristen, enggak ada itu. Malah kebalik gitu lah. Ini pukulan telak, sebenarnya sarang Bom Bom itu jebol. Artinya dia nggak bisa mempertahankan pagernya untuk membentengi iman Kristen yang ada di kampung dia. Kita kira begitu ya Pak Nasir ya? Ya. Jebol ini, gitu lah teman-teman. Mudah-mudahan Bom Bom dengerin supaya lebih memperbaiki diri Bom. Satu, lebih menguasai Bible lah begitu. Supaya apa? Orang tuh ngerti Bible tuh kayak gini isinya, disampaikan oleh Bom Bom yang ngerti Bible. Ya baca-bacain saja semua bagaimana kisah Hosea, bagaimana ada di Kejadian, bagaimana yang ada di Keluaran begitu. Ya. Itu sebenarnya di Perjanjian Lama terdiri beberapa kitab sih dan seterusnya gitu. Apa sih kisah-kisah yang ada di sana seperti apa gitu. Kok ada Yehezkel gitu? Kok ada kata-kata yang nggak enak didengar seperti apa? Mestinya itu yang dibahas dong, supaya orang Kristen itu lebih paham. Apa sih itu Amsal gitu? Apakah Amsal adalah firman dari yang menciptakan alam semesta, yang isinya adalah Mazmur, isinya adalah nyanyian-nyanyian Daud? Apakah ini nyanyian ini adalah firman dari Sang Pencipta? Atau hanya merupakan nyanyian puisi dari Daud gitu, ditulis oleh orang seperti kalau kita di sini hadis yang bisa dicari kebenarannya apakah sahih atau apakah ada sanad dan perawinya kan gitu ya. Nah, mestinya begitu yang diterangin oleh orang-orang Kristen kayak Bom Bom gitu. Bukan sok tahu tentang Islam, bukan sok tahu tentang Al-Quran, bukan sok tahu tentang hadis. Tiap hari membahas itu, suruh baca juga nggak bisa. Nah inilah kesombongan Bom Bom. Kesombongannya adalah begitu. Dia sendiri buta Bible, sok tahu tentang ajaran Islam. Ini namanya sombong, gitu ya. Berbeda dengan Ustadz Juma. Jauh. Kembali kamera. Oke, hello. Kamera kebalik. Kebalik kamera Banyuma. Banyuma udah open mic. Kameranya kebalik Banyuma. Banyuma, kamera kebalik. Tunggu saya telepon, kamera kebalik. Sebentar ya, saya telepon dulu Banyuma, kameranya kebalik. Dia sudah open mic, tapi kamera kebalik. Kamera kebalik. Oh ya, lagi out malah. Loh, thank you. Kenapa sampai out? Oh, lobet ya? Oke. Oh, ini ya adekku admin ini. Oh, baru Pak. Ini balik belum di wasingar ya tahu nangis. Mana di Surya ini kok nggak ngomong? Coba saya telepon di Surya. Mana di Surya?
Sabar ya, ini lagi lobet ya ini. Alhamdulillah kita kembali bergabung. Nanti kalau udah mulai dibuka mute-nya ya. Yaitu teman-teman sesaat lagi kita akan langsung ya terkoneksi audio. Mudah-mudahan audionya tidak mengalami kesulitan ya. Di sana dari Makassar Mualaf Center Indonesia, langsung dari Makassar akan kita dengarkan syahadat dari saudara kita yang baru mendapat hidayah ya. Ipin Juple, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman di live chat semangat. Mohon maaf yang kalau saya belum kasih kunci biru ya. Mohon maaf saya lagi santai sibuk dulu nih memantau room utama. Banyak telepon juga yang masuk nih. Jadi itu bom-bom ya, ini pukulan buat Anda sebenarnya. Pertahanan Anda jebol, dijebol oleh Zulkifli M. Abbas. Jadi pertahanan Anda dijebol oleh Zulkifli M. Abbas. Kenapa? Anda akan melihat bagaimana sekampung Anda syahadat pada momen saya. ya. Yes, in the dark ends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih like-nya. Untuk Al-Bakir, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga channel ini bisa menjadi benteng untuk umat Islam di mana. Sebentar Bang Nasir, udah ada audio. Oke, baik, dilanjut Bang Andi. Saya mute dulu. Oh, ternyata yang mau syahadat itu yang berbaju biru. Berbaju biru. Ya, silent semua. Sesudah ini kita akan mendengarkan statement Zulkifli M. Abbas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita hadir di markas besar Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia dalam rangka untuk menyambut saudara kita, salah satu dari umat manusia yang mendapatkan hidayah, sehingga insya Allah beliau dari Bapak Aan Ariandi Sakwona akan memeluk agama Islam insya Allah. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua, dan kepada para netizen dari channel pemerhati Mualaf. Sekali lagi kami berada di markas besar Yayasan Makassar Mualaf Indonesia dalam rangka menyambut dari saudara kita yang insya Allah akan menjadi saudara seagama kita pada sore hari ini insya Allah.
Baik, kita melangkah ke acara prosesinya. Namun sebelum prosesi sahadat, saya mempersilakan dulu Ketua Umum kita, Ketua Umum Makassar Mualaf Center Indonesia, untuk memberikan tausiah singkat dan dilanjutkan sebentar. Mungkin ada tanya jawab mengenai bagaimana proses hidayah sehingga Bapak mendapatkan hidayah untuk masuk atau memeluk agama Islam. Kepadanya Kakanda Zulkifli Mabas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita mengucapkan karena rahmat hidayah sehingga kita bisa berkumpul di sini, bertemu di tempat yang kita cintai ini, suatu markas peninggalan almarhum yang telah berjuang bersama kita selama ini, bergerak di bidang gerakan daripada rumah sakit terhadap anak dan Kang Erwin mute, Kang Erwin, suaranya berisik. misionaris umum tangga. Sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih kita kemudian mengucapkan selawat pada kiranya di akhir adalah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang saya hormati Ibu Pembina dan juga dari sekolah kita dan dari sahabat-sahabat pengurus dan juga kepala divisi kita dan kita. Hari ini alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh para divisi pendidikan bahwa kita akan sahabat kita akan sebagai kita yang kemudian ini menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Sebelum kita melakukan prosesi syahadat persaksian iman, terlebih dahulu saya ingin memberikan sedikit materi perbaikan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan para wajah dituhumi jihad dan hadiah. Jadi umat Islam itu diminta oleh Allah untuk tidak mengikuti ajaran, untuk tidak mentaati kemudian keinginan orang yang benci terhadap Islam, melainkan kita diminta oleh Allah untuk melakukan dengan menggunakan Al-Quran Al-Karim sebagai senjata. Dan Allah mengatakan jihad dan kabilah, perlawanan yang besar. Jadi kehadiran MNCI, kehadiran teman-teman di Zoom itu mengaplikasikan perintah dari Allah untuk melakukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan misionaris. Jadi kita bukan hanya sekedar mengambil langkah dalam umat, tapi langkah yang kita ambil itu adalah satu bentuk kepedulian terhadap apa yang menjadi perintah Allah. Wahai umat Islam, janganlah engkau mentaati mengikuti orang-orang kafir, tapi lakukanlah perlawanan dengan menggunakan Al-Quran. Jadi kita harus membentengi umat ini dengan Al-Quran. Jihad dan kabilah dengan perjuangan yang besar. Jadi kita tidak tengah-tengah kemudian melakukan pembentengan akidah. Hanya diam di masjid, tapi kita harus betul-betul mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, sahabat kita ini, Aan Aryani Sakura, beliau beragama Kristen. Lalu kemudian aplikasikan apa yang menjadi ajaran Yesus. Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 12 menekankan, jika engkau percaya kepadaku,
maka niscaya engkau akan melakukan pekerjaan yang juga aku pernah lakukan. Yesus ketika hidup menyembah kepada Allah, taat kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, berdoanya hanya kepada Allah, mintanya hanya kepada Allah. Dalam misi dakwanya mengajarkan umatnya, kaumnya Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Yohanes 14:15, engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Itu perkataan Yesus. Nah, apa perintah Yesus? Perintahnya yang pertama, kepada ke-12 muridnya, jangan ke umat Islam, kepada ke-12 muridnya. Yohanes 10, nomor 5, nomor 6. Aku berpesan kepada ke-12 muridku, jangan ke bangsa lain, tapi datanglah kepada bangsa muridku. Bangsa muridnya ada 12 bangsa. Di antaranya Lewi, Benyamin, dan seterusnya. Ada 12 bangsa. Jadi bukan ke bangsa Indonesia, ke bangsa Cina, bangsa Iran, tapi ke bangsa muridku. Sementara muridnya itu banyak 12 suku dalam tingkat bangsa atau kelompok. Beliau berpesan, jangan ke bangsa lain, cukup ke bangsa muridku. Berarti dengan apa yang diperintahkan di dalam Matius 24 ayat 15, aku Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti Yesus bukan kita. Tapi kenapa kemudian ada korelasi antara Islam dengan Kristen, antara Islam dengan aku? Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 14 nomor 26. Akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya, di mana penolong yang datang dia akan mengingatkan engkau Bani Israel tentang perkataan-perkataan yang pernah aku ajarkan dan sampaikan kepada kalian. Nah, coba dikalian. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam surat Al-Syukur mengajarkan Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel diutus untuk menyampaikan risalah kenabiannya bahwa dia tanya seorang nabi. Matius 16 nomor 16, Yesus bertanya kepada Thomas, siapakah aku ini? Kata Thomas, engkau adalah Mesias, anak Allah yang beriman. Artinya engkau adalah nabi, utusan Tuhan yang hati, bukan anak dalam arti kata biologis, tapi anak dalam arti kedekatan, akrab, kekasih Allah dalam Islam. Artinya kedekatan lambang antara hamba dengan Tuhan. Istilah Bani Israel bapak dan anak. Makanya tidak dikenal ibu Tuhan, tante Tuhan, hamba Tuhan. Jadi dikenal hanya anak dan bapak. Karena anak itu identik dekat dengan bapak, akrab, kekasih, hamba Allah. Nah, lalu kemudian benar katamu Thomas, aku ini memang Mesias. Bukan manusia yang mengajarkan kamu Thomas, tapi Bapak yang dari surga yang menyampaikan itu bahwa aku ini adalah Nabi. Maka jangan kau katakan kepada siapa-siapa di Bani Israel ini bahwa aku ini adalah Mesias. Itu yang pertama. Kedua, Yesus bersahadat. Yesus mempersaksikan siapa dirinya. Jadi kalau misalnya ada sebuah orang sekarang ini yang menjajakan agama dengan Indomie, uang 5.000, dengan tabloid-tabloid murahan, mengajak orang masuk menyembah kepada Yesus, itu kesaksian mereka di dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10. Jika engkau berkata dengan mulutmu apa yang dikatakan dipercaya dengan hatimu sepenuh hati, maka engkau akan diselamatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Engkau akan diselamatkan. Ini kesaksian siapa? Kesaksian orang di luar Yesus. Sekarang kita lihat kesaksian Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Jangan menurut orang lain. Karena Yesus menerangkan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku yang diikuti, bukan yang lain. Aku. Nah, Yesus bersahadat, bersaksi tentang dirinya di dalam salah satunya kesaksiannya Yohanes 5 nomor 30. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, kata Yesus. Apa itu? Bahwa sebuah pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Membangkitkan orang mati, kata orang sebelah, ini Tuhan pasti. Membuat orang buta melihat, kata orang sebelah, ini pasti Tuhan. Membuat orang lumpuh berjalan, kata orang sebelah, ini pasti Tuhan. Kenapa?
yang diajarkan oleh ajaran pagan itu mampu melakukan itu. Tapi di dalam pengajaran Yesus, kesaksiannya, semua pekerjaan yang aku lakukan itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Dalam Islam, utusan Allah disebut dengan Rasulullah. Seorang penolong setelah itu akan mengingatkan engkau segala perkataan yang pernah aku ajarkan kepadamu. Nah, sekarang penolong ini datang kepada siapa? Penolong ini dikatakan datang kepada penulis atau Bible, perjanjian baru. Apa yang diajarkan oleh perjanjian baru? Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah inkarnasi Bapa. Yesus itu adalah Tuhan dalam rupa manusia. Yesus itu adalah firman yang berubah menjadi manusia. Adakah Yesus mengatakan itu? Yesus menerangkan di dalam Yohanes 5:30, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang aku diperintahkan untuk aku sampaikan kepada. Berarti Yesus berkata, perintahkan. Yohanes 17:8, segala firman yang aku berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka dalam puluh Bani Israel percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Nah, sekarang ada ajaran baru. Makanya Roh Kudus yang akan membimbing. Yesus adalah Bapa, Yesus adalah inkarnasi Bapa, Yesus adalah Tuhan. Pernahkah Yesus mengatakan itu? Tidak. Tetapi Roh Kudusnya datang ke mana? Datang kepada baginda Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Israel? Ini Rasulullah. Itu yang sampaikan kembali malaikat Jibril Roh Kudus kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga umat Islam harus mengimani Yesus ini adalah Rasulullah. Roh Kudus bekerja di mana sekarang? Bekerja di Islam. Apakah Roh Kudus datang kepada mereka orang bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Lalu siapa yang mengajarkan mereka? Kata Yesus, celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, untuk menjelajahi daratan, untuk menobatkan orang masuk ke agama untuk menjadi orang neraka. Lalu mereka menjadi dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Bayangkan, Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi orang sebelah berkata-kata dari imannya sendiri semuanya mereka. Alhamdulillah, sahabat saya ini, adik saya, anak-adik yang di sekolah sudah menemukan jalan yang lurus itu. Ani Allah, Rabbi wa Rabbi. Kata beliau, hada siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Beliau bertanya kepada Allah dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Allah. Ya subhanallah, hari ini Anda mendapatkan hidayah, Anda mendapatkan rahmat yang terbesar di atas muka bumi ini, yaitu bagaimana kemudian orang meninggalkan kekufuran menuju kepada keselamatan Islam. Yesus ketika dia ingin berangkat beranjak ke surga, di dalam Lukas 24 nomor 36 dia katakan begini, Shalom alaikum, Islam untuk kalian semua. Di dalam Yohanes dia berkata, aku tinggalkan Islam untuk kalian semua. Shalom, bahasa Ibrani. Salam, kata dasar daripada Islam. Jadi, ketika dikonversi oleh Yohanes, Matius 5:20, apa kata Yesus? Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari orang Yahudi, dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak akan. Dan sekarang yang lebih baik agamanya dari ahli Taurat itu siapa? Kristen atau Islam? Itu aja tuh. Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus bersyahadat, Yesus melakukan ibadah. Di dalam ibadahnya dia bersuci, bertahara. Dia mentahirkan diri sebelum masuk ke dalam bait Allah. Dia mencuci tangan, membasuh muka, mencuci tangan. Itu beliau mengajarkan mandi junub, mandi tahir. Beliau mengajarkan wudu, baptis. Islam melakukan itu. Kalau tadinya Yahudi cuma tangan dengan muka dan kaki, umat Islam lebih baik daripada itu. Kalau tadinya cuma sujud dalam proses ibadahnya tidak ada ketentuan maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Di Islam sudah berarti hidup lebih baik dari Islam. Bagaimana dengan tetangga? Ketika Allah menerangkan di dalam Ulangan 11:1, apa yang dikatakan Allah? Jika engkau mengasihi aku, wahai manusia, maka engkau akan menetap
setia di dalam aturan, ketetapanku, dan hukum-hukumku. Apa aturan Tuhan? Aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, hukum Taurat. Betul? Dan hukum Taurat kaitannya dengan itu adalah syariat, sunnah, puasa, sujud, dan seterusnya. Di dalam ajaran Kristen, Galatia 3 nomor 13, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari hukum hambaan. Efesus 5 nomor 2, dengan matinya Yesus di atas salib, maka kita dibebaskan dari semua ketetapan dan ketentuan Tuhan di dalam hukum Taurat. Nauzubillah. Makanya jangan heran kalau Kristen itu enggak kata lainnya. Sujud tidak, puasa tidak, dan kita tidak ada lagi saja. Sementara Yesus mengatakan, kita lihat di dalam Matius 5 apa kata Yesus dalam nomor 17, 18, 19. Jangan kau menyangka aku datang untuk mengadakan hukum Taurat. Yesus kau bilang, sesungguhnya sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semua terjadi. Apa yang terjadi? Langit bumi lenyap, baru bisa dihilangkan hukum Taurat. Siapa yang menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Apa itu? Neraka. Nomor 19, siapa yang mengajar, mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Apa itu? Surga. Bagaimana di agama tetangga, agama hukum sebelumnya? Yang ada sudah dihapuskan di atas tiang salib dengan cara Tuhan datang dalam rupa manusia, dikandung, menjadi orang, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, mati, bangkit hari ketiga, naik ke surga. Tinggalkan dengan konsep itu. Seluruh nabi mengajarkan taat kepada Allah. Ketika melakukan dosa harus ada kurban. Ya, Abraham kurban, Daud kurban, Musa kurban, Yakub kurban, semua termasuk Yesus kurban. Apa kurbannya? Domba, hewan, lembu. Apa ada nabi yang mengajarkan kurban manusia? Ada. Yang mengorbankan darah manusia kepada ajaran pagan, ajaran barbar, ajaran kanibal. Yesus tidak pernah ajarkan. Oleh karena itulah sahabatku, adinda Ariandi, ya bersyukurlah antum sudah menjadi mau Islam, menjadi pengikut Yesus yang setia, taat kepada Tuhan yang Yesus Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendengarkan seruan Yesus untuk percaya kepada orang lain, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi di dalam Yesaya 55:23. Bani Israel punya Tuhan berseru. Sabat boleh berganti sabat, minggu berganti minggu, bulan bisa berganti bulan. Akan tetapi seluruh manusia akan datang beribadah menyembah kepada-Mu dalam keadaan bersujud. Siapa yang menggenapi? Siapa yang kemudian membuktikan? Islam atau agama lain? Islam. Hanya Islam yang berlomba-lomba dalam sujud kepada. Yang lain jingkrak-jingkrak, joget-joget, tak siapa yang disembah. Oleh karena itulah, sahabat saya, seluruh Anda prosesi bercahaya, saya ada satu pertanyaan. Apa yang melatar belakang adik saya ini ingin meninggalkan agama yang kemarin menuju agama yang sekarang, yaitu agamanya Yesus. Agama berserah diri. Agama Islam itu artinya berserah diri. Agama yang melembutkan hati untuk menerima kebenaran Allah. Orang yang tidak menerima kebenaran hati itu namanya kufur. Membeku hatinya, keras hatinya untuk menerima ajaran Tuhan. Kalau antum sudah lembut hatinya, disebut Muslim. Islam, orang yang melembutkan hatinya untuk menerima hidayah dari Allah. Ya, saya tanya, apa yang melakukan belakang yang paling dasar untuk ini tidak dari ajaran antikristus menjadi ajaran pengikut Kristus, yaitu menjadi seorang Muslim. Silakan.
Saya lebih penting mengikuti memang semenjak dengan hidup saya ini saya rasa nggak kuat untuk menang. Tolong itu petunjuk apa yang sangat terbaik dari saya. Boleh mengucapkan hal tiba-tiba dari belakang saya ada seseorang yang memakai sorban menusuk pundak saya. Saya menusuk ke belakang, kaget sebenarnya. Anda ini siapa? Sebenarnya saya tidak pernah. Kalau saya bilang Yesus itu tidak familiar dengan mata saya karena ada gambar wajah kan. Kalau ini nggak pernah, makanya nggak memang sama sekali pernah nggak pernah saya. Dan kalaupun setiap menatap mukanya tuh perasaan nanti kayak rumah kayak tenang, nggak ada beban. Dia cuma mengatakan jadi lagi tetap saya dari jauh seperti itu sesat. Dan selama 1 bulan saya mencari tahu apa arti kata-kata yang benar dan yang sesat. Juga pada waktu saya konsultasi dengan satu pengetahuan tersebut, memang seperti yang Bapak bilang tadi, Yesus pun mengajarkan orang daripada dia sujud kepada Tuhan. Karena dengan bersujud berserah kepada Tuhan itu kita punya kita akhirnya merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mengakui bahwa diri kita ini seorang manusia yang penuh dengan dosa. Dan seperti halnya perintah ketika kita meminta maaf pada ayah kita dan kita itu kan kita memang harus bersujud. Dan kita meminta maaf berdoa kepada Allah. Kalau minta maaf pada Allah sebelumnya tidak ada mungkin tidak harus itu, tapi kalau ada malam itu dikatakan adalah perlu kalau bisa tidak. Di situ saya terbandingkan dengan Yesus pun mengajarkan kita untuk menyapa Allah dengan cara bersujud. Cuman saya tidak tahu dia hanya mungkin ada yang berubah itu saya sama sekali tidak tahu. Dan akhirnya saya merasa yakin sampai pada bulan Maret sebelum puasa kemarin, saya yakin dengan penuh kesadaran bahwa saya ingin bertobat di sisa umur saya yang masih diberikan Allah. Saya mau untuk hidup di jalan yang benar, sehingga akhirnya insya Allah saya bisa berada di surga menuju tempat yang memang saya sudah menjadikan buat Tuhan sendiri. Segera menjadi masuk ke dalam. Ya, jadi Masya Allah ya, selamat bulan sekalian. Ini pengakuan iman kesaksian daripada sahabat kita itu begitu membuat kita terharu ya. Proses pencarian kebenaran kemudian itu membawa beliau ke dalam satu keadaan di mana beliau menyadari bahwa apa yang kemudian terjadi dalam kehidupan ini endingnya adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebagaimana amanah Yesus di dalam kitab Yohanes, ya, Allah itu baik. Itu dirubah kemudian pengertiannya Allah itu roh. Sementara roh itu bukan Tuhan.
Roh itu adalah spirit, dalam bahasa Yunani, pneuma, kekuatan. Jadi Allah itu adalah yang maha gaib. Maka sembahlah di dalam khusyuk dan kebenaran. Khusyuknya apa? Berserah diri kepada Allah. Kebenarannya di mana? Sujudnya punya aturan. Ada kaidah yang menjadi wahyu. Kalimat langit yang turun ke bumi membawa sebuah pedoman hidup yang menjadi pedoman di dalam beragama. Roh dan kebenaran, khusyuk dan kebenaran. Itu sudah benar itu misalnya. Bukan berarti penyembah roh itu artinya kalau diartikan dalam majas yang sesungguhnya penyembah khusyuk dalam beribadah. Roh kita ini tunduk, pikiran kita ini tunduk, bukan takbir menyebut Allah, tetapi pikirannya kebenaran. Itu yang dimaksud penyembah dalam roh. Lalu kebenarannya zikir misalnya, kita ambil posisi zikir. Kita coba. Kebenarannya ada tuntunannya. Jadikanlah yang baru bagi kita. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu yang baru. Tidak seperti sebelumnya. Mungkin. Apa tujuannya? Cuma itu saja. Sama ketika saya mengatakan minum obat 3 kali sehari. Pasien saya cuma mengatakan minum obat 3 kali sehari. Tidak ada prakteknya. Sudah semua. Minum obat 3 kali sehari. Baca basmalah. Pasien saya mengatakan basmalah. Baca hamdalah. Baca takbir. Tidak begitu. Jadi ketika dikatakan puji Tuhan, puji Allah Maha Sayang, Mengasihi, Allah Maha Penyayang. Disebutkan. Cuma cuma mengatakan basmalah 3 kali. Basmalah. Begitu. Bisa. Ada ujiannya. Ada bisa makan. Baru tadi presentasikan Anda. Allah akan senang. Jawabannya sederhana. Yesus itu tidak menyembah Yesus. Kamu tidak katakan biarkan aku dan mengikuti aku. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau mengikuti perintahku. Mana perintahmu untuk menyembahmu? Tidak ada kan? Tapi perintahmu mengimani diri sebagai nabi ada kan? Aku mengimani ini sebagai nabi sesuai dengan perintahmu. Selamat saya. Benar kan? Benar. Nah kalau bagaimana kalau Yesus ini bukan Tuhan? Lebih selamat lagi saja. Benar. Sebaliknya, agama sebelumnya, kalau Yesus Tuhan, apakah Anda selamat? Begitu. Kenapa tidak? Satu. Aku diutus hanya kepada domba-domba dari Bani Israel. Anda Bani Israel? Bukan kan? Bukan. Kita sebut Bani Melayu. Ya, satu. Kedua, Yesus mengatakan bahwa yang tadi, jika engkau ingin hidup kekal, Yohanes 17:3, maka engkau harus mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusan Allah. Nah, umat Islam mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, ya. Mengenal Yesus sebagai utusan Allah, ya. Berarti umat Islam, dia Tuhan ataupun tidak Tuhan, Islam tetap selamat. Bagaimana dengan mereka?
Apakah mereka kalau Islam apakah mengenal Allah sendiri? Kenapa? Ada Tuhan dalam bentuk manusia. Betul? Ada tidak Tuhan dalam bentuk berupa kaki, Roh Kudus, betul? Betul ya. Nah kalau Yesus bukan Tuhan, lebih siapa lagi? Jadi umat Islam, Yesus itu mau dianggap Tuhan, mau tidak dianggap Tuhan, kita tetap siratal mustaqim, selamat. Yesus akan merangkul kita. Finalnya di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23 terakhir. Bukan orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allah yang ada di dalam. Betul? Kelak di akhir zaman, kata Yesus, banyak orang yang berseru, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tapi apa kata Yesus? Kenyanglah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 17, 18, 19. 21, 22, 23. Nah, umat Islam yang menyeru Yesus dengan panggilan Tuhan? Bukan. Siapa yang menyeru Yesus dengan Tuhan? Agama Anda sebelumnya. Anda sebelumnya menyebut Yesus Tuhan. Hampir Anda diusir karena Yesus mengatakan, aku akan mengusir mereka yang memanggil aku Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Allah yang ada di surga. Matius 7 nomor 21, 22. Jadi kita tidak perlu berbicara, ada datanya, ada datanya. Diusir Pak. Orang Islam tidak diusir karena dia adalah Shalom Alaikum, Islam untuk kalian semua. Saya kira begitu ya sebagai materi perbandingan agama. Sekarang kita masuk sesi prosesi syahadat. Mudah-mudahan Anda menjadi Islam seorang Muslim yang istiqomah. Solusi awalnya adalah bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Jangan karena dia Islam Anda memilih untuk berteman dalam arti datang menjadi teman Anda. Carilah orang-orang Islam yang senantiasa hatinya dekat kepada Allah. Masjid atau ke MNCI, ke kami, mau belajar ada Ustaz Salwan, mau belajar Islam ada saya, mau belajar tentang pendidikan beliau, bisnis sama beliau. Ya, saya rasa lengkap di sini. Sahabat mau terlibat dalam kegiatan MNCI, silakan. Ya, Anda mau kerja di serabutan, boleh dengan beliau. Yang penting bisa bertahan hidup di Makassar dengan beliau, bisa dengan beliau. Ya, saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Panjang lebar ini, tapi ya begitulah itu namanya dialog atau materi perbandingan agama supaya kita semua bisa mengingat kembali materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Sebelum saya mungkin dipersilakan untuk tanda tangan dulu, ini ijazah surat pernyataan masuk Islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Masya Allah. Oke, nah ini saya sudah tanda tangan sertifikatnya, ijazahnya ya. Ini sebagai dasar hukum. Tidak boleh lagi ada kekuatan lain di luar daripada diri itu untuk kemudian mengganggu gugat iman. Karena negara menjamin kebebasan beragama. Kamera naikkan dikit dong, admin. Tidak boleh kemudian Lagi, nggak kelihatan. Dari pemerintah, dari ya. Dari keluarga yang mengintimidasi lagi. Anda dilindungi oleh negara. Jadi kalau ada yang ingin menghibur dan kemudian itu tugas kami sebagai orang tua, tugas kami sebagai lembaga untuk menjaga itu. Ya, kita hidup bersama, mati bersama di dalam Islam. Ya. Oke, kita proses syahadat. Kita mulai. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah. Dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah. Allahu Akbar, takbir. Saya bersaksi bahwa Yesus dah Rasul Allah. Bahwa Yesus adalah Rasul Allah. Masya Allah. Allah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muslim dari Islam, dari Muslim, kiranya Anda mendekatkan diri kepada orang-orang yang soleh, yang belajar yang baik. Kemudian ketika ada keluhan-keluhan, boleh langsung ke saya, boleh ke Ustaz Salwan atau adik saya ini, ya, apapun itu kami siap kemudian membantu minimal memberikan solusi. Antum tidak sendiri, ya. Kita saudara semua. Anda tidak sendiri. Umat Islam itu adalah bersaudara. Ibarat satu tubuh. Jika tubuh lain sakit, maka tubuh yang lain juga sembuh. Selama adik saya ini betul-betul ingin menjadi seorang Muslim, berusaha menjadi seorang Muslim. Karena cobaan dan godaan itu akan datang silih. Saya sudah banyak memualafkan orang. Tadi malam saya dikontak oleh salah satu oknum yang menjadi korban dan kesalahan prosedur di dalam meyakini sebuah agama. Saya tidak mau kepada sahabat-sahabat Muslim yang sudah bergabung di dalam akidah Islam itu kemudian dicoreng atau tercoreng atau menoreng diri sendiri atau orang lain dan adanya isu-isu yang berbeda. Ini yayasan Makassar Indonesia. Rumah atap tempat Anda berdiri. Kalau ada masalah datang ke kami. Selama antum tidak melakukan, selama antum tidak melanggar hukum, di mana hukumnya ini bersifat sesuatu yang prinsipil, dan bersifat kami akan menjadi pendamping antum dalam hal apapun selama kami bisa. Kalau saudara, kita adalah sahabat, kita adalah keluarga, NMCI adalah rumah Anda. Kalau ada apa-apa, ngobrol ke kami sampai dengan sahabat Indonesia, menyaksikan dari NMCI, dari ZTV, dari teman-teman semua yang ada, itu siap semua bergerak untuk membantu. Sekali kami bersuara, Indonesia akan memberkati. Jadi Anda tidak sebagai Islam, langkahnya, lisannya, perbuatannya harus dijaga. Ya. Saya kira begitu peran sama saya, teman-teman yang ada di NMCI. Terima kasih banyak atas kesertaan itu menjadi saksi ya saudara-saudara dari sini. Alhamdulillah berkat niatan kita sudah terjadi, sudah terkabul dari kita. Ternyata orang yang hatinya terbuka mudah sekali yang mengatakan Tuhan. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imanan wa 'ala rabbihim. Orang yang hatinya lembut ketika mendengarkan asma Allah, mendengarkan firman Allah, tersungguh berbeda dengan rumah ibadah yang dia diperberkati dengan doa. Karena dari sana tidak menyebutkan, tapi membangkitkan syahwat. Saya kira begitu, sahabat-sahabat yang Allah. Kami tim NMCI di sini ada pengurus kami, ketua pengurus pembina,
beliau divisi pendidikan dan teman-teman dari tim yang lain, Bang Andi dan kru MCI, saudara yang ada di. Oke, Bang Juma. Ya, terima kasih, thank you. Kami dari Makassar yang mengucapkan subhanallah bihamdihi. Nanti wawancara ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh wawancara dong sama yang bersangkutan? Boleh. Boleh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong sebentar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang baru syahadat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nama lengkap siapa Bang? Nama saya Pak Anam Ariandi Sakola. Waduh, kurang jelas, sekali lagi. Anam Ariandi Sakola. Ya, oke, baik. Kalau boleh tahu Abang berasal dari daerah mana kalau di Makassar Bang? Suku saya asli Toraja. Toraja adalah sekampung Bom Bom. Ya, Bom Bom berhasil jebol pertahanan Anda. Selama ini Anda tidak berguna, Bom. Karena apa? Justru Bang Juma yang menjebol pertahanan Anda. Ya, ingat ya, Bom. Itu satu. Bang, saya juga dari Makassar, Tanah Toraja juga pernah saya di sana. Ada Bom Bom, jebol pertahanan Anda. Oke, Bang, apa yang memotivasi Abang sehingga mau bersahadat, Bang? Silakan, Bang. Sebenarnya Kurang bagus suaranya ya. Bisa dibetulkan suaranya dikit. Gimana? Bisa langsung ke mic HP aja deh. Admin, langsung ke mic HP aja. Ya, karena selama ini saya cuma ingin hidup di umur saya sudah 36 tahun. Ya. Saya rasa selama dari lahir sampai umur sekian saya di agama sebelumnya itu saya rasa ada yang salah, Pak. Hidup saya itu penuh dengan cobaan dan saya pikir setelah saya mendapat hidayah dan petunjuk, saya yakin memeluk Islam karena saya pikir di Islam itu ada keselamatan. Jadi saya ingin selamat di sisa hidup saya yang masih ditentukan sama Allah. Alhamdulillah, sekarang Abang adalah saudara umat dunia. Abang adalah saudara kita, susah Abang adalah susah umat muslim. Jadi Abang jangan segan-segan, apapun itu Abang merapat ke Bang Juma MCI untuk dibimbing terus. Itu. Kedua adalah Abang, apa sih Abang ini memotivasi berapa lama Bang proses ini sampai bisa bersahadat? Ada nggak dipaksa oleh Bang Juma begitu? Seperti apa Bang? Silakan. Kalau niat untuk memeluk Islam itu sudah dari tahun lalu, cuman sebelum meyakini untuk berpindah agama kan saya harus konsultasi dulu, cari tahu bahwa jangan sampai saya salah dalam memilih. Ini kan keputusan yang berat, apalagi saya kan dalam latar belakang keluarga itu ayah saya seorang misionaris, aktivis gereja, beliau sering konseling orang tua untuk masuk Kristen. Dan pada akhirnya saya yang berpindah agama kan terus sudah bertolak belakang dengan orang tua punya pegangan hidup. Jadi banyak risiko yang harus saya jalani. Saya pikir matang-matang dan pada bulan Maret saya sudah mulai yakin untuk memeluk Islam. Abang, bagaimana dengan keluarga sekarang, Abang nggak takut dikucilkan sama mereka? Ya, kalau masalah dikucilkan Pak sudah pasti semenjak saya berkeputusan untuk memeluk Muslim itu lintas yang awalnya dari orang tua, mulai dari kendaraan, mobil, duit, pokoknya sudah disita semua. Jadi sekarang saya itu mulai dari nol. Cuman saya selalu yakin kalau Allah akan berikan saya jalan. Karena Bang, semua yang Abang sebutkan tadi itu Bang, nggak ada yang dibawa ke kubur Bang. Intinya Bang, gitu. Bang, sejauh mana saya baru kenal Pak dari Ustaz Alwan. Oh, Ustaz Alwan juga, ya. Boleh Abang peluk Bang Juma, Bang, aku pengen lihat Bang. Ada aja. Alhamdulillah, Allahu Akbar.
Adik kita Allahu yang Akbar. Akbar. ini masih bayi loh Allahu ini. Akbar. Ini terlahir kembali dia. Jadi Iya. pintar dia. Ya, sedikit Bu Andi. Ya silakan, Dokter Husema ini juga orang Makassar nih, Dokter Husema, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Silakan Dok. Ye, alhamdulillah. Selamat Bang. Selamat 30. Adik saya sudah 50 lebih. Saya cuma minta doanya. Saya mohon didoakan kami semua, semoga diberikan kesehatan, istiqomah dalam beribadah, dan senantiasa untuk menyiarkan Islam. Mohon doanya saudaraku. Karena kita seperti bayi sekarang, saya ini lebih kotor daripada saudaraku. Mohon doanya. Doa dalam hati aja, kalau belum bisa. Dalam hati saja baru saya amini. Bahasa Indonesia saja kalau memang Doakan kami, Pak. Doakan teman-teman. Doakan kami saudaraku. Ya Allah, dengan penuh rasa sujud syukur hamba ini kembali menghadap ke hadirat-Mu yang penuh dengan kesucian. Saat ini hamba ini ingin mendoakan buat saudara-saudara hamba yang sedang berjuang dengan ajaran-Mu. Berikan ridho-Mu pada teman-teman hamba untuk diberi kesehatan, kekuatan. Amin ya Untuk Rabbi. kita menyiarkan agama sesuai dengan perintah. Ini doa hamba-Mu ya Allah, kiranya Allah mau menerima doa-doa hamba-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudaraku. Oh, aku sedikit Bang Handi. Silakan. Oke. Sama-sama mualaf ini. Bukan. Gini. Untuk saudaraku ya yang baru ini ya. Sampean ini kan sudah mualaf, udah suci ya. Nah, kalau dulu orang yang mualaf ya, setelah mualaf maka mungkin di daerahnya sulit Ustadz untuk mempelajari Islam. Nah kami karena sekarang sudah dunia maya udah canggih ya, sampean mau mempelajari Islam itu gampang sekarang. Jadi mau belajar ngaji tentang sholat, tentang apa, kami siap untuk mengajari semua itu. Ya, kapan saja bisa datang ke JCC atau saya oleh Bang Juma disuruh ngajar di MMCI, terserah. Ya, jadi gampang sekarang gitu ya. Untuk selanjutnya. Oke, terima kasih Bang Andi. Terima kasih. Bang, Anda sekarang menjadi seorang mualaf. Dosa Anda sampai detik ini belum ada Bang. Itu sesuai ajaran Islam. Dan kebaikan-kebaikan Abang yang dulu itu terhitung mulai detik ini. Artinya kami umat muslim seluruh dunia mengimbau kepada Abang, jangan kotori kesucian itu, supaya di akhir hayat Abang itu benar-benar suci menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bang. Kalau butuh apa-apa silakan hubungi Bang Juma dan tim. Itu Bang. Gitu. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ini banyak netizen yang minta nomor rekening beliau. Saya rasa itu adalah manusiawi ya. Keinginan pindah rumah saja itu butuh biaya. Betul. Tapi beliau ini jelas dan pasti dikucilkan oleh keluarga besar beliau. Oleh karena itulah mungkin sahabat saya, adik saya punya rekening, hafal. Nggak apa-apa, nggak masalah. Memang kayak begitu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam berdakwah, beliau juga mengajarkan sistem perekonomian. Jadi mensiarkan agama tanpa dengan tulus itu juga mengalami hambatan. Betul. Apalagi sahabat saya ini, saya tahu persis beliau ini pasti dikucilkan sama keluarga, makanya beliau datang ke kita untuk kemudian mengadukan keyakinan yang sekarang bahwa saya sudah menemukan jalan Islam yang sesungguhnya. Jalan yang sesungguhnya itu adalah Islam. Karena itulah banyak teman yang minta nomor rekening sahabat saya ini, ya, tolong disebutkan. Nanti sahabat-sahabat kita di luar sana akan membantu ya seikhlasnya beliau, karena bukan antumnya, bukan membantu Anda,
beliau teman-teman ini membantu dirinya untuk memudahkan dirinya ke jannah. Nanti ya. Jadi mereka punya harta, mereka mau titipkan melalui antum. Bukan dalam arti kata semata-mata membantu Anda karena Anda lagi terpuruk, karena Anda lebih di bawah dari mereka, enggak. Mereka ingin menitipkan harta mereka sedikit supaya mereka tidak terlalu berat nanti ketika di pengadilan Allah. Betul. Kemanakan hartamu, Bang Handi? Yang kemarin itu, yang dikasih sama Bang Suma, oh saya kasih juga buat Aan yang baru bersyahadat, kan gitu ya. Betul, mantap. Iya. Kalau memang belum mengapa rekening beliau, mungkin admin. Beliau hafal, Bang. Oh, hafal, silakan. Bang apa gitu ya. Bang BNI 084 622 8162. Sebentar, 084 622 8162. Oke, saya ulang ya. Bank BNI nomor rekening 084 622 8162 atas nama Aan Ariandi Sakona. Diulang namanya, Bang. Aan Ariandi Sakona. Aan Ariandi Sakona. Ya, Sakona, bukan Markona. Ya, Aan Ariandi Sakona ya. Salah. Jadi saya ulang ya. Bank BNI atas nama Aan Ariandi Sakona. Nomornya 084 622 8162. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, terima kasih ya sahabat-sahabat sekalian. Saya tulis di ini di BNI berapa tadi? 084 622 8162 atas nama Aan. Oh, tahu lah orang saya pinnya ada di sini kok. Mau dong ditransfer. Oke, ada lagi Bang Handi, teman-teman. Kamu ya. pegang, Demokrat kah? Puran itu, lanjut ditutup Bang Juma. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya sekali lagi saya sampaikan kepada antum semua bahwa di tengah-tengah kita ini sudah ada saudara Muslim kita yang baru. Tentu beliau akan menghadapi banyak cobaan. Ya, minimal kita mempererat persaudaraan kita dengan beliau dengan cara meringankan sedikit beban beliau dengan cara memberikan sedikit apa yang kita punya melalui nomor rekening yang beliau sampaikan kepada kita. Ini juga ada motivasi positifnya. Kenapa? Saya banyak mendapatkan telepon dari teman-teman yang masih ada di seberang. Rata-rata keluhan mereka itu takut bersyahadat karena itu. Mereka takut diusir, mereka takut tidak punya tempat tinggal, mereka takut tidak bisa makan, karena mereka sudah yakin bahwa Islam itu benar. Tapi karena mereka belum punya pekerjaan, mereka takut. Ya, alhamdulillah melalui trik yang kita lakukan, jadi teman-teman yang nonton ini, yang masih non-muslim, Anda jangan takut, hubungi tim kami. Insya Allah kita akan bantu. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Demikianlah tadi teman-teman yang ada di live chat moderasi masing-masing. Yang ada di MCI, baik yang ada di JCC, Julfikar Mabas, Julfikar Official, Andis Lebes Channel, Catata Channel, Erwin Channel, dan semua terafiliasi dengan JCC. Demikian tadi prosesi ya syahadat dari Makassar, dari kantor pusat Makassar Mualaf Center Indonesia yang dikomandoi langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Zulkifli M. Abbas. Jadi nama beliau yang baru bersyahadat itu adalah Aan Ariandi Sakona.
berasal dari Tanah Toraja. Mungkin saya memberitahu sedikit teman-teman, terutama yang di luar Sulawesi Selatan. Tanah Toraja itu adalah daerah wisata. Cuaca di sana agak dingin. Di sana itu kalau pernah melihat bagaimana adat seperti apa dalam hal pemakaman, di sana dikunjungi turis-turis, daerah wisata yang terkenal di seluruh dunia. Di sana itu mayoritas adalah Kristen, tapi di sana itu adalah toleransinya sangat tinggi sekali. Sekali lagi ya, saya pernah tinggal di sana. Di sana ada dua itu, Rantepao, Tanah Toraja, ada Londa dan seterusnya. Di sana itu sekali lagi toleransinya sangat tinggi sekali. Dan putra-putra Tanah Toraja itu banyak air, ada yang di Kalimantan, Jakarta, Pulau Jawa dan sebagainya. Bahkan di Makassar itu juga beliau punya semacam perkumpulan Tanah Toraja. Alhamdulillah saudara kita yang baru yang penting kepada agar tetap telah bersadat yang itu kita abai, kita lalai mendekati bimbing ya. Mudah setelah teleponnya akan kita masukkan di Zoom, kita ngobrol beliau hanya dibagikan begitu. Sekali lagi aku hidayah. Pesan Banjuma yang di luar yang ragu-ragu faktor disebutkan tadi, dikucil, semua fasilitas dicopot, pekerjaan dicopot, dan jangan takut. Tadi itu semua lagi akan semput miliaran Anda takut saat menjadi seorang muslim, memperlihatkan tingkah laku sebagai orang muslim lebih baik dari sebelumnya. Orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang mengucilkan itu akan banyak berguru kepada Anda. Contoh sudah banyak di sini, bagaimana Muhammad Nasir kita waktu itu mualaf dikucilkan dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang menjadi idola di keluarga, bahkan keluarganya sebagian sudah mengikuti beliau. Insya Allah juga kami doakan kepada Pak Aan, terutama keluarga Anda, banyak nanti yang mengikuti Anda. Amin. Sekian ya teman-teman, ada yang mau memberikan statement sebelum ditutup? Baik, terima kasih. Ya, Bang Andi, ya, silakan. Saya cuma mau bilang takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.